Assalamualaikum ya, jumpa lagi dengan saya hari ini ya untuk mata kuliah siklus akuntansi dengan Excel. Apa kabar semuanya? Ya, insya Allah kita baik semua ya, diberikan kesehatan. Nah, untuk pertemuan keempat kali ini, kemarin kita sudah bahas ya, masih tentang siklus akuntansi, dan kemarin kita sudah bahas tentang sampai dengan buku besar ya. Buku besar adik-adik sudah buat semuanya sampai dengan buku besar. Nah, saya belum siap nih ya. Nah, setelah kita buat buku besar, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat neraca lajur. Neraca lajur itu sama prosesnya dengan worksheet yang sudah pernah kita belajar pas waktu kemarin itu ya, di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, untuk materi worksheet ini ya sama juga prosesnya, tetapi tetap akan saya jalankan ya, sama seperti yang sudah pernah saya jelaskan ke adik-adik. Nah, untuk worksheet ya, buka sheet yang baru. Ini kebetulan sheetnya sudah saya copy format neraca lajurnya ya. Kalau adik-adik silakan diketik lagi formatnya, kemudian rename dengan nama NL sheetnya ya. Oke, kalau memang sudah seperti itu, ini nama perusahaannya adalah Bengkel Cepat Raffi, jurnalnya itu tidak ada ya, 2000 ya. Oke, sama ya, 31 Desember 2000. Nah, oke, untuk nomor akun ambil aja dari sini, enter ya, tarik ke bawah. Sepertinya ini kelebihan, saya hapus dulu nih biar cantik kelihatannya. Selanjutnya adalah nama akun ya. Oke, pakai rumus if juga bisa, langsung VLOOKUP juga bisa. Oke ya, harus diawali dengan sama dengan VLOOKUP. Ini ada di rekening kolom ke-2 ya. Oke, tarik ke bawah. Nah, sudah dapat semuanya. Trial balance ya. Trial balance ini kita pakai rumus kemarin itu, kita pakai rumus apa ya? Sebentar saya lihat dulu di bagian neraca lajurnya ya. Neraca lajur. Di sini kita pakai rumus VLOOKUP juga. Nah, kalau udah kita pakai rumus VLOOKUP yang pada saat ini yang neraca lajur ya, maka sebaiknya ya, seharusnya, nah di sini ini sudah kita buat NS ya, sudah kita buat NS ya. Nah, ini yang sudah kita buat blok range-nya sheet NS kita blok. Nah, sudah kita buat nih kemarin sudah kita buat range-nya dengan nama NS. Balik lagi ke sheet jurnal umum. Oke, kita pakai fungsi VLOOKUP saja. Klik di sini. NS itu letaknya di kolom keberapa ya? Oke, kita lihat lagi di sheet NS. Dia ada di kolom debit ya. Bagian debit 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia ada di kolom ke-5. Oke. VLOOKUP. Klik di nomor akun, kemudian sheet NS kolom ke-5, enter, tarik ke bawah. Oke, kita lihat di sheet NS nya bener enggak di debitnya 12.550. Ini dia, benar ya, 12.550. Oke, balik lagi ke bagian kreditnya. VLOOKUP, klik di sini, and then NS kolom ke-6 ya, tarik ke bawah. Nah, oke, sudah 12.550 sama ya debit kreditnya. Nah, untuk di adjustment kemarin itu kita pakai rumus sum if ya. Sum if di bagian adjustmentnya, coba dilihat
ininya sudah nggak dibuat. NAJP udah, DAJP udah, KAJP. Oke, ini sudah semua kita buat range. Nah, kita review lagi di pertemuan sebelumnya ya, di neraca lajur. Ini rumusnya yang sudah pernah kita bahas. Sum if NAJP ini kriterianya adalah kita pakai nomor akun dan DAJP ya. Sama juga pada saat kita mau gunakan di siklus akuntansi ya, pakai sum if, namanya beda ya, NAJP, klik nomor akun, kemudian DAJP yang sudah kita buat. Tutup, nggak perlu tutup kurung juga nggak apa-apa ya, tarik rumusnya ke bawah. Oke, 800. Nah, sebaliknya juga di situ yang bagian kreditnya juga begitu. Nanti ya terakhir kita buat, lihat ininya. NAJP, nomor akun di bagian AJP, kemudian klik di nomor akun, kemudian klik di KAJP. Ya. Enter, tarik rumusnya ke bawah. Oke, 800. Nah, kita untuk memastikannya kita balik lagi di bagian NAJP-nya. Sama ya. 800 debit kreditnya. Kalau di bagian debitnya yang ada adalah beban perlengkapan, beban penyusutan piutang sama beban gaji. Coba kita lihat beban perlengkapan. Beban perlengkapan, beban penyusutan, beban gaji sama piutang. Oke, sama ya. Nah, sekarang bagaimana di bagian trial balance after adjustment ya? Sama juga rumusnya. Pakai rumus if debit tambah debit di sini lebih besar daripada kredit tambah kredit di sini, maka buka kurung debit tambah debit kurang buka kurung kredit tambah kredit. Jika tidak, 0. Enter, tarik rumusnya ke bawah. Oke, lanjut. Bagian kreditnya, if buka kurung kredit tambah kredit lebih besar daripada debit tambah debit, maka buka kurung kredit tambah kredit kurang debit tambah debit. Jika tidak, 0. Yes, tarik ke bawah. Nah, sama ya, 13.50 dan 13.50. Nah, selanjutnya kita buat di bagian profit and loss. Profit and loss, nih lihat nih, ini kan yang mau kita pindahkan, ini ya, berarti data sini aja nih yang kita mau pindahkan. Nomor akunnya itu 4 dan 5, karena digitnya cuma 3 nih, digitnya cuma 3. Waduh, kenapa nih, digitnya cuma 3, 1, 2, 3, maka 400. Kalau digit angkanya di sini akunnya ada ribuan, maka harus 4.000 ya, gitu ya maksudnya ya. Nah, kita buat aja if nomor akunnya lebih besar daripada 4.400, maka munculkanlah data di ini di bagian debit trial balance. Jika tidak, maka 0. Oke, tarik rumusnya ke bawah. Nah, sekarang pakai rumus ini juga, if jika nih di atas dari 400 sama ya, maka munculkanlah di bagian kredit, bukan di bagian debit di trial balance after adjustment-nya. Nah, oke, tarik ke bawah. Nah, coba dilihat di sini. Tinggal kita kurangi aja kan. Jumlah, enter ya, jumlahkan. Berarti
labanya adalah 570. Kenapa saya udah tahu laba ya? Iya dong, ini total pendapatan ya, ini total bebannya, otomatis laba. Nah, bagian trial balance, bagian balance sheet, if kalau tadi di atas 400, sekarang di atas, di bawah ya, di bawah 400 ya, ini kan. Nah, oke, kalau memang sudah, tarik aja pakai file handle ke bawah nih. Nah, ini juga begitu. If nomor akun 400, maka klik di sini. No. Enter. Tarik ke bawah. Nah, oke. Coba lihat di bagian ini. Oh, solong. Nah, ini ya. Sama kan selisihnya? Kalau memang sudah sama, kita lanjut ke selanjutnya. Apa yang harus kita buat di bagian selanjutnya? Yang harus kita buat adalah blok ini. Kita buat rings untuk membantu kita dalam proses buat laporan keuangan. Apa yang kita buat? NL saja. NL. Enter. Oke, kita lihat lagi. NL mana? Oke, sudah oke. Langkah yang pertama yang harus kita buat adalah buat laba rugi. Ya. Ganti. Rename RL. Sorry. Ini udah di cash RL. Nah, oke, sekarang kita buat laporan laba ruginya. Ketik aja manual. Caps lock. Laporan laba, sorry, nama perusahaannya apa ya? Bengkel Cepat Rapi, laporan laba rugi atau rugi laba. Oh, nggak sinkron. Oke. Laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2000. Oke, ini dia laporan laba rugi. Kita cari dulu pendapatannya ya. Pendapatan usaha. Oke, lihat di sini pendapatannya, ini dia. Pakai rumus VLOOKUP ya. Kemarin kita pakai rumus VLOOKUP juga. Klik di sini. Dia ada di NL kolom kedua ya, karena kolom persamaan kan itu adalah nomor akun ya, kolom kedua. Oke, pendapatan. Nah, kemudian untuk nominalnya di sini saja ya. Nominalnya itu pakai rumus VLOOKUP juga. Klik di sini NL. Dia letaknya di kolom keberapa itu? Balik lagi deh. Oke, sip, skip tuh. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita mau cari ini, berarti dia ada di kolom 10 ya. Oke, kita tinggal buat di sini NL kolom ke 10. Nah, ini dia jumlah ini ya.
saya nih currency. Oh, salah. Ini aja, nanti aja belakangan. Nah, jumlah pendapatannya sudah karena satu pendapatannya ini saja. Kemudian beban usaha di blok ya, di bold, bukan di blok, di bold ya. Pendapat beban usahanya kita lihat di sini dari sampai 6. Balik lagi kecepatan saya ini ya, enter 51 ya beban sampai. Oke. Karena memang sudah kita buat sama-sama, intinya kita mau memunculkan nomor akun. Ya, copy aja ini deh. Cara cepat. Oke. Nah, kalau ini boleh pakai ini, Ctrl C. Ya, di sini ya, biar cantik ya tampilan. Sorry. Ctrl C. V. Nah, beban itu letaknya di kolom 9, ya kan? Benar, ya. Oke. Ini dia. Nah, kita buat aja di sini. Merger sejumlah beban usaha. Astagfirullahaladzim. Jumlah beban usaha. Oke, dijumlahkan. Sum nih ya. Enter. Jumlah beban usahanya adalah bla bla bla. Saya salah. Maafkan saya, salah merger. Oh. Can that be? Alah, ini optional ya. Nah, ini saya delete aja kebanyakan. Nah, jumlah beban usahanya ini. Oke dah. Ctrl C, V, laba usaha, tinggal dikurangi. Kenapa laba? Karena pendapatan lebih besar daripada beban. Nah, ini cantikin ya. Oke. Ini juga cantikin. Nah, udah selesai laporan laba ruginya. Nih laporan laba ruginya. Ya, sudah selesai laporan laba ruginya. Yang pertama yang harus kita lakukan lah cek di LL sama enggak. 570 sama. Oke, bisa lanjut ke selanjutnya ya. Apa itu? Kita buat laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba ditahan ya. Oke, save dulu. Nah, jangan lupa save nanti kalau ujian di lab itu jangan lupa save 5 menit sekali. Oke. Sudah, sekarang kita buat laporan perubahan modal. Coba bener nggak? Oh ya, oke. Laporan perubahan modal ya. Buka sheet baru, ganti dengan rename, ganti nama LPM. Laporan perubahan modal. Maafkan saya karena saya terlalu malas untuk mengetik laporan perubahan modal. Nah, sama ya. Oke. Laporan perubahan modal. Di sini balik lagi modal Andi ya. Oke. Pakai rumus VLOOKUP. Ini NL2.
modal Andi? Berapa modal Andi? VLOOKUP NL, dia ada di kolom 12 ya. Ya toh, kenapa di kolom 12? Ini dia letaknya di sini, modal Andi 12 kan. Lanjut. Oke, sebentar saya lihat dulu. Ada private. Oke, ada 300. Penambahan, penambahan terhadap modal. Ini ya, ambil dari sini. Oke, sorry. Nih. Laba usahanya adalah nih. Kemudian ada price-nya, Ctrl C, V, boleh pakai ini, Z, Ctrl Z, C, V. Price itu letaknya di kolom 11 ya, di bagian debit ya. Ini harus diminuskan. Oke. Berapa penambahan terhadap modalnya? Disamakan aja. Nah, ini dia totalnya. Oke, ini dia hasilnya. Oke, ini kayaknya di sini ya lebih cocoknya ya. Oke, nah modal akhir. Salah. Modal Andi akhir sama dengan ini dia modal akhirnya. Rapiin ya. Sebentar, ini kurang nol. Oke, dibolkan saja. Ini mau dibuat begini juga boleh ya. Nah, terus udah siap untuk laporan perubahan modal. Selanjutnya kita buat balance sheet atau laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Nah, ini belum. Maafkan saya. Balik dulu biar cantik ya. Biar selalu cantik. Kelihatan enak dilihatnya. Laporan posisi keuangan. Namanya silahkan kopikan saja.
namanya baru nggak bisa di copy. Posisi keuangan berbeda ya, 31 Desember 2000. Oke, sekalian saya jelaskan. Untuk proses periode pada saat pelaporan keuangan, yang membuat laporan keuangan ini beda. Kenapa dia dibuat karena saldo ini hanya ada pada akhir periode tanggal 31 Desember. Kalau RL sama LPN, itu RL itu adalah pendapatan dan beban yang dimulai dari awal periode dan periodenya berakhir di sampai dengan 31 Desember 2000 ya. Jadi ada rentang waktu. Begini juga dengan ini ya. LPK, laporan posisi keuangan, posisi saldo-saldonya adalah hanya pada akhir periode pelaporannya saja, yaitu kalau di sini akhir periodenya adalah tanggal 31 Desember 2000. Nah, sekarang kita pilih bahasanya bahasa Indonesia ya. Oke. Aktiva dulu. Aktiva ya, ada aktiva lancar atau harta lancar. Oke ya. Ya di sini. Klik di sini. Sampai dengan perlengkapan saja aktiva lancarnya. Oke. Tarik ke bawah, pakai rumus VLOOKUP ini NL kolom kedua. Oke, tarik ke bawah. Nah, kemudian nominalnya terus aja V, yang diganti adalah ini kan kolom ke 11 di bagian NL. Oke, buat jumlah aktiva lancar berapa, jumlahkan di sini. Oke, ini dia dibolkan, ini juga dibolkan ya, biar tahulah ini poin pentingnya. Kemudian aktiva tetap, aktiva tetapnya lihat DNL, peralatan sama akumulasi aja. Oke, ini dia, copy, pastekan, next, ini juga paste. Ini nilainya diminuskan dan diganti. Ini letaknya di kolom ke-12. Oke, Ctrl C, Ctrl V, ganti lancar dari tetap. Nah, ini dijumlahkan ulang ya. Sorry. Nah, jumlah aktiva tetap, total aktivanya jumlah aktiva di sini, nih tambah nih. Oke, saya mau lihat biar buat cantik, biar saya salah tadi. Kenapa ya, mohon maaf ya, sebagai manusia pasti akan mengalami kesalahan. Tadi saya untuk di sini ya, kenapa ketik ini harus pilihnya ini, oh my goodness. Pilih ini aja deh biar cantik. Oke, ya udah cantik ya. Nah, ini dia jumlah aktiva
kemudian di sini yang paling sederhana, mau ke bawah boleh, mau ke samping boleh ya. Ini adalah kewajiban atau utang. Kewajiban dan ekuitas. Oke, balik lagi, kewajiban jangka pendek. Mana kewajiban jangka pendeknya? Kita lihat di sini, adakah kewajiban? No, ada nih, utang dagang sama utang beban ya. Ini dia kewajiban jangka pendek. Nah, untuk kategorinya saya mengasumsikan kalau adik-adik sudah paham ya, karena ini sudah pernah belajar sebelumnya di accounting principle ya. Utang dagang sama utang beban itu adalah masuk kategori utang jangka pendek atau utang lancar yang bisa diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini namanya lain ya, apanya ya. Oke, Ctrl C. Oke, kenapa kewajiban? Oke, samkan saja. Nah, sini udah kewajibannya. Kita lihat di NL, ada nggak kewajiban jangka panjang, hutang bank dan setaranya? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita langsung nggak usah buat aja, langsung ke ekuitas. Ekuitasnya modal Andi aja. Ctrl C, Ctrl V, ambil di ini, beda, ambil di LPM, this one. Oke, enter. Bukan. Oke, C, sejajarkan aja ya, V. Atau ini mau disejajarkan juga boleh, sejajarkan dengan ini ya. Jumlah aktiva, jumlah kewajiban dan ekuitas. Ya, cantik. Sudah ya. Oh, ini di sini aja deh. Sini ya, lebih cantik ya. Oh no. Ya, sejajar, seirama, seia, sekata. Nah, jumlah ekuitas kita lihat. Ya. Oke ya, balance ya. Ya. Ini dia balance. Oke, kalau sudah kita percantik ininya. Oke. Nah. Dah. Gak bisa.
buatlah sebelah sini. Ini juga. Oke, sudah selesai. Sudah selesai untuk siklus akuntansi ya. Kita sudah selesai sampai dengan laporan keuangan. Di situ saja sampai dengan siklus akuntansi. Jadi adik-adik, kalau memang ada pertanyaan, biasanya kalau sudah jam 10 lewat itu saya sudah tidak baca lagi WA karena memang sudah jadwal saya entah di mana ya, di negeri kayangan ya. Kalau memang saya masih tidur saya balas. Hari Minggu biasanya saya tidak balas WA karena memang saya mau istirahat hari Minggu. Nah, sekarang untuk nanti akan saya balas hari Senin ya. Senin paginya pasti saya akan balas. Kalau yang urgent sekali, biasanya saya jarang balas WA. Mohon maaf sekali ya. Mohon maaf sekali. Ini terjadi pada saat lockdown saja. Biasanya nggak lockdown saya nggak seperti itu. Mungkin saya sedikit stres ya. Pada stres semuanya. Nah, untuk jika ada yang mau menanyakan tentang konsultasi, saya bisa remote komputer adik. Jadi pakai di sini ada nggak ya? Saya pakai TeamViewer namanya. Jadi kalau memang ini dia ya, TeamViewer. Adik-adik download saja TeamViewer. Ini dia TeamViewer. Nanti pilih di remote controlnya. Saya akan remote, kita akan ini satu orang satu ya. Jadi misalnya Nadia mau tanyakan sama saya, Miss kenapa ini ini bisa saya ambil alih komputernya dengan syarat adik-adik harus buka laptop ya, pakai dengan ini. Nanti adik-adik kirim ke saya ID-nya ya, ID-nya. Pilih aja remote control, nanti di sini akan ada ID ya, ID yang ini sendiri. Kirim ke saya, maka nanti saya akan mengambil alih komputer adik. Nanti saya akan ambil di mana itu, buka filenya ya, nanti yang mana yang salah itu akan saya saya akan cek sendiri. Oke, di situ saja perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang trouble yang salah, pakai TeamViewer ya. Sekian aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.